Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berbagi satu faedah yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan faedah yang sangat agung ini, ya. Diambil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan derajat hasan, ya, sebagaimana yang dicantumkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami', dari sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, siapa yang memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minah hasanah, Allah Subhanahu wa taala akan catatkan untuknya, akan tuliskan untuknya satu kebaikan pahala dari setiap mukmin dan mukminah yang dia doakan. Masya Allah. Qala Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Razak Al-Badr, semoga Allah menjaga beliau, berkata, ya, menjelaskan hadis ini, fata'ammal rahimakallah idhama hadza al-ajr, maka renungkanlah, semoga Allah merahmatimu, betapa besarnya pahala yang didapat oleh orang yang mengamalkan hadis ini. Fal muslim indama yaqulu fi du'aihi, seorang muslim ketika dia berdoa, ya, mengucapkan kalimat di dalam doanya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yakunu lahu bikulli wahid minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin hasanatan fahiya hasanat la tuhsa. Masya Allah. Jadi bayangkan besarnya pahala bagi seseorang yang dia berdoa di dalam doanya, ya Allah, ampunilah kaum muslimin, kaum mukminin, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, maka akan dituliskan, dicatatkan baginya satu kebaikan pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, satu kebaikan pahala dari setiap muslim, setiap mukmin, laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang telah lalu maupun yang akan datang, semuanya dihitungkan sebagai satu pahala kebaikan. Maka ini menjadi hasanat la tuhsa, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhingga. Masya Allah, bayangkan luar biasanya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang lisannya, ya, itu pemurah, ya, dia cinta sayang kepada saudara-saudari musliminnya, sehingga ketika berdoa dengan lisannya ia mengucapkan, menyebutkan permohonan ampun untuk saudara-saudari kaum musliminnya. Kemudian juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, man arada al-istiktsar min fadlillahi minal hasanat, siapa yang ingin mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala-pahala kebaikan, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa, ya, menyebutkan di dalam doanya, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, fa innahu yuktabu lahu minal hasanat ma la yuhitu bihi hasrun wa la yatasawwaruhu fikrun wa fadlullahi wasi', karena sesungguhnya ketika dia mengucapkan doa atau memohonkan ampun untuk saudara-saudari musliminnya atau mukmininnya, maka akan dituliskan dari setiap muslim, setiap mukmin yang ia doakan itu satu pahala kebaikan
yang mana dilipat gandakan sesuai dengan jumlah kaum muslimin kaum muslimat yang ada, mulai dari zaman dulu hingga zaman yang sekarang, zaman yang akan datang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Maka ini kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dihitung banyaknya, ya, dan tidak bisa digambarkan, ya, terpikirkan, ya, besarnya pahalanya seperti apa, karena sesungguhnya fadlullahi wasi', karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Masya Allah. Ya, kaum muslimin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lewatkan, ya, setiap kesempatan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita sertakan, ya, permohonan ampun untuk saudara-saudari muslimin kita, ya. Karena Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana kita cinta, senang, bahagia kalau ada orang yang mendoakan kita, demikian juga orang lain akan senang dan bahagia ketika kita doakan, ya. Apalagi ini kaum muslimin yang sangat banyak sekali, ya, luar biasa. Kita doakan ampunan atau kebaikan-kebaikan untuk mereka, ya, sebagaimana kita cinta juga kalau kita didoakan, maka kita doakan juga mereka semua, dan kita akan mendapatkan meraih pahala dari setiap orang yang kita doakan, ya. Masya Allah. Kemudian juga hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal ini, ya, sudah diteladankan, dicontohkan oleh para nabi, ya. Jadi para nabi itu mencontohkan kepada kita semua bahwasanya di antara bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara muslimin kita itu adalah kita menyertakan mereka di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim ayat 41, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana gfirli wali walidayya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman, ya, pada hari nanti, hari penghisaban. Masya Allah. Kemudian juga Allah SWT mengabadikan doa, ya, Nabi Nuh alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan juga dosa-dosa orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Masya Allah, ya. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik yang bisa kita ikuti, yang bisa kita contoh, ya. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, wastaghfir li dzambik, mohonlah ampun untuk dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan untuk orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Masya Allah, ya. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga baik untuk dirinya sendiri, ya, maupun untuk orang-orang yang beriman. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak istighfar, bahkan beliau, ya, mengabarkan kepada kita semua, Wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah wa fi riwayah mi'ata marrah. Jadi Nabi SAW itu pernah mengabarkan kepada kita, demi Allah, sesungguhnya setiap hari aku memohon ampun beristighfar kepada Allah itu sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Masya Allah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu sudah dijamin, ya, surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi demikian beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mohon ampun kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon ampun kepada Allah itu tidak selalu harus berkaitan dengan dosa ya. Justru kita harus menyadari bahwa kita ini hamba-hamba yang masih banyak kekurangan di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekurangan-kekurangan inilah yang perlu kita istighfari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau terjerumus pada dosa, nah itu lebih pantas lagi untuk diistighfari. Kemudian ya, Nabi kita Muhammad SAW beri teladan yang luar biasa, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah lupa untuk mendoakan ampunan. Masya Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya. La ilaha illallah. Betapa besar sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, kemudian Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Hakim ya, dengan derajat hasan, hadis ini ya dikisahkan oleh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha li." Ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai Rasulullah, berdoalah untukku. Qala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah. Ampunilah dosa-dosa Aisyah, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, dan apa yang dia sembunyikan, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang ditampakkan. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha merasa gembira, senang ya, mendengar doa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya sampai-sampai kepala Aisyah kemudian jatuh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayasurruki du'ai?" Apakah membuatmu bahagia doaku ini wahai Aisyah? Faqalat, "Wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah." Kemudian Aisyah berkata, bagaimana tidak bahagia aku didoakan oleh engkau wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, nah ini perlu digarisbawahi, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Allah Akbar. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya itu jugalah ya, doa yang sama yang aku panjatkan untuk umatku di setiap sholatku. Masya Allah. Di setiap sholat yang Nabi SAW kerjakan, beliau tidak pernah lupa untuk memohonkan ampunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampunan untuk umatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa mereka yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa-dosa yang disembunyikan maupun yang ditampakkan. Masya Allah. Maka ini hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali ya bagi kita semua untuk menyertakan saudara-saudari kaum muslimin, kaum mukminin di dalam doa kita, baik doa permohonan ampun untuk mereka maupun doa kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang mana ini ya insya Allah akan kembali kebaikannya kepada kita semua, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan ya di awal kita sampaikan, bahwasanya dari setiap mukmin mukminah yang kita doakan, kita mendapatkan satu catatan pahala kebaikan. Lalu bayangkan berapa jumlah ya, berapa banyaknya kaum muslimin kaum muslimat ya, yang ada mulai dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Maka sebanyak itu pula tabungan pahala kebaikan kita. Masya Allah. Dan juga ya ini bagian dari teladan para nabi yang patut untuk kita contoh ya, yang kita ikuti, bahwa para nabi, para rasul, mereka selalu mendoakan umat mereka ya. Maka ketika kita mendoakan saudara-saudara kaum muslimin, kaum mukminin, sejatinya ya kita sedang meneladani mereka, para nabi dan para rasul. Dan tentu ini akan ada pahala tersendiri dari Allah Subhanahu
wa taala. Demikian kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.